Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hubbus syarr li ahadin minal muslimin, halaman 368 yang berbahasa Arab dan halaman 406 berbahasa Indonesia atau yang cetakan terbaru 603 yang cetakan terbaru. Imam Al-Haddad mengatakan, nafa'anallahu bih bi'ulumi fid dharaini amin. Wa ma hubbu syarr li ahadin minal muslimin, adapun menginginkan keburukan, ya, baru pengen doang nih, belum merencanakan dan belum melakukan, baru hub aja, seneng, kepengen. Hubbu syarr li ahadin minal muslimin, adapun menginginkan keburukan, li ahadin minal muslimin, kepada seseorang dari orang Islam, wa idmarul ghish, dan menyimpan ghish kebencian, wal adawah, dan permusuhan, wal hiqd, dan rasa dengki, fahasbuka zajiran anhu, maka cukuplah sebagai pencegahmu darinya, qauluhu alaihi sallallahu wassalam, sabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman ahadukum, seseorang di antara kalian, tidak dianggap beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai dia seneng buat orang lain, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia senengi untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri senengnya diapain? Senengnya dihormati, maka dia harus seneng menghormati orang lain. Dirinya sendiri senengnya dikasih, maka dia harus seneng kalau ada orang lain dikasih. Dirinya sendiri seneng kalau dapat rezeki, maka mesti seneng kalau dengar orang lain dapat rezeki. Dirinya sendiri kepengen kalau disayang sama suami sendiri tentu saja, ya, harus seneng kalau dengar orang disayang sama suaminya dia, maksudnya suaminya dirinya sendiri. Jelas ya maksud saya, ya. Bukan suaminya dia, bukan, tapi suaminya orang itu maksudnya. Jadi nggak hasut gitu kan kalau ngelihat orang lain disayangin sama suaminya masing-masing, ya. Kok jadi keribet-libet begini nih ngomongnya nih. Jadi apa yang dia senengin untuk dirinya sendiri, mesti seneng juga kalau itu terjadi sama orang lain. Orang itu seneng kalau anaknya soleh, kalau anaknya nurut, kalau anaknya baik, kan begitu ya? Jadi harus seneng juga kalau ngelihat orang lain anaknya soleh-soleh, anaknya baik-baik. Jangan seneng kalau ngelihat orang lain anaknya nakal. Alhamdulillah anak saya emang gak kayak gitu. Alhamdulillah, liatin tuh anak orang tuh kayak gitu tuh, gak pada pinter didiknya. Kok seneng ya orang lain susah gitu. Ya Allah, khair insyaallah teman-teman. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari hati kita rasa enggak seneng orang lain seneng. Allah jauhkan dari rasa hati kita seneng lihat orang lain enggak seneng. Itu ya, mudah-mudahan jauh rasa tersebut dari hati kita. Biar hati kita seneng kalau orang lain seneng, dan enggak seneng kalau orang lain enggak seneng. Berbahagia dengan kebahagiaan orang lain dan susah dengan penderitaan orang lain. Itu sejatinya orang Islam tuh kayak begitu. Sejatinya orang Islam tuh kayak begitu. Dimulai dari pimpinannya Nabi besar Muhammad alaihi salam, Allah menceritakan tentangnya, azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, berat baginya ujian yang menimpa kalian. Tuh Nabi besar Muhammad alaihi salam. Nah, kita juga mesti belajar buat seperti itu. Orang lain susah, kita ikut susah. Orang lain senang,
kita ikut senang. Jangan malah nyukurin kalau orang lain dapat kesusahan dan juga hasut, iri, dengki, suuzon kalau orang lain dapat kesenangan. Orang lain beli mobil, palingan tuh jaga lilin. Ya Allah, ya Allah. Orang lain janda gitu kan, baru setahun udah dapat gantinya. Palingan nyantet tuh. Kenapa gitu? Mesti ada pikiran-pikiran kotor seperti itu. Karena dia pejabat, dia baru beli mobil baru. Palingan juga hasil korupsi. Mendingan kita yang nggak punya mobil, tapi yang pastikan bukan hasil korupsi. Nyinyir aja kerjaannya, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ada orang cakep dikit, palingan hasil operasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mesti yang senang lihat orang lain senang dan ikut susah ketika mendengar kesusahan orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, man ghasyal muslimin falaysa minhum. Man ghasyal muslimin falaysa minhum. Man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi Muhammad, siapa yang nipu al-muslimin, orang Islam, falaysa minhum, dia tidak termasuk dari kelompok orang Islam. Bahaya nih, bahaya nih. Dosa tuh seapa-apanya, emang gak pernah bagus sih dosa, tapi seapa-apanya mendingan dosa tuh antaramu sama Allah. Jangan dosa antara kamu sama sesama hambanya Allah, sama Allah tuh banyak maafnya. Allah tuh banyak, kesian deh hambaku deh, biarin dah gitu. Allah banyak gitunya. Tapi kalau kita dosa sama sesama umat manusia, orang tuh enggak musamaha, orang tuh enggak gampang buat maafin orang. Orang tuh enggak gampang buat maklumin. Makanya seapa-apa ngadepin Allah itu masih jauh lebih mudah daripada ngadepin orang. Kalau ngadepin orang, apalagi ngadepinnya ntar di akhirat, berat teman-teman, berat. Man ghasyal muslimin falaysa minhum, kata Nabi Muhammad, siapa yang nipu orang Islam, falaysa minhum, dia tidak termasuk dari kelompok orang Islam. Hadis ini dengan lafal man ghasyana falaysa minna, siapa yang nipu kita, dia tidak termasuk dari kelompok kita. Maksudnya siapa yang nipu kita, siapa yang nipu orang Islam, falaysa minna, dia tidak termasuk dari kelompok orang Islam. Disampaikan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lagi jalan-jalan ke pasar. Bu, Nabi itu jalan ke pasar. Kenapa? Karena itu bagian dari perekonomian umat. Ya. Jadi kita juga bagus saja jalan-jalan ke pasar. Enggak bagus. Enggak bagus. Ya. Karena kamu bukan orang yang secara langsung berkaitan sama perekonomian umat. Gitu kan ya? Kecuali kalau kamu emang kerjanya di pasar, ya itu silahkan aja. Atau kamu belanja di pasar, begitu kan ya, untuk dagangan kamu. Maksudnya dalam artian memang memiliki kebutuhan terhadap pasar, silahkan aja gitu. Akan tetapi kalau kamu iseng-iseng pasar yuk, nah itu jangan, gitu ya. Iseng-iseng jalan-jalan ke pasar, nggak ada kerjaan, cari tahu harga cabai yuk. Itu kan, iseng gitu ya, pergi ke pasar. Nabi Muhammad alaihissalam pergi ke pasar nih.
Nabi nih pengen tahu kondisi umat Islam seperti apa. Dan ini sering Nabi Muhammad lakukan ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah. Karena memang di Madinah tuh peradaban Islam sedang dibangun. Salah satu peradaban itu kan adalah pasar. Bagian dari peradaban gitu ya, bagian dari budaya suatu umat itu kan juga ada di pasar-pasarnya gitu. Jadi Nabi pergi ke pasar. Waktu di Mekah, Nabi itu juga pergi ke pasar. Buat apa? Nah, pasarnya kan bukan pasarnya orang Islam. Iya, belum. Akan tapi Nabi pergi ke pasar buat berdakwah. Karena pasar tempat datangnya orang luar kota. Zaman dulu tuh, zaman Nabi Muhammad di Mekah, ya sampai Nabi Muhammad wafat, pasar itu nggak tiap hari. Itu ada hari-harinya. Ada tanggal-tanggalnya, tanggal sekian, pasar Ukad, gitu ya. Tanggal sekian, pasar apa, gitu. Jadi itu ada musim-musimannya. Nanti pasar Ukad di Mekah, nanti pasar apa di mana, nanti pasar apa di mana, kayak gitu. Jakarta dulu juga gitu. Makanya ada pasar Minggu. Bukanya cuma Minggu tuh dulunya. Pasar Senin, bukanya cuma Senin doang. Dulunya pasar Kemis, bukanya tiap Kemis. Jadi kalau Kemis orang perginya ke pasar Kemis. Kalau Senin perginya ke pasar Senin. Yang kagak ada pasar Selasa ya? Selasa kagak ada ya? Senin ada, Rebo ada kan? Kemis ada, Jumat ada. Sabtu ada gak? Sabtu gak ada juga? Pasar Minggu ada. Selasa sama Sabtu kagak ada ya? Kenapa itu? Hujan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad satu waktu pergi ke pasar. Nabi itu orang yang bisa melihat dengan cahaya kenabian. Nah, ini beda nih. Pandangan matanya nembus sampai ke urusan pahala dan dosa orang. Ya Allah, ya Allah. Para nabi, para wali, banyak tuh Bu yang dikasih kayak begitu. Para nabi mau para wali, banyak yang dikasih kayak begitu. Dukun Ustazah, enggak dikasih kayak gitu dukun. Enggak. Dukun tuh yang ada suka dibisik-bisikan sama setan. Suka dibisik-bisikin sama jin. Nah, jin nih kadang-kadang suka ada gitu yang tahu-tauan gitu ya. Karena kan dia bisa saling terhubung antara satu sama yang lain. Jadi makanya suka ada yang kayak gini nih. Misalnya gitu ya, ada barang hilang. Waktu dicuri, orangnya kan si pencuri itu kan ngelihatnya kagak ada orang nih, jadi dia nyuri. Gitu kan ya? Dia nggak tahu kalau di sekitar situ tuh ada jin yang lagi ngeliatin dia. Nah, si jin ini kemudian laporan sama Pak RW. Pak RW-nya bangsa jin, jangan dikira kagak ada. Dia laporan gitu kan sama RW-nya dia. Tadi saya ngelihat ada yang nyuri. Siapa? Si ini gitu. Nah, informasi itu yang seringkali disebarkan antar sesama jin ke para dukun. Yang urusannya mejin tuh. Ya. Terus dikasih tahu gitu kan. Siapa yang ngasih tahu? Jin. Gitu. Ada dukun, ada juga sih ulama-ulama yang juga murid-muridnya terdiri dari jin. Bangsa jin berguru juga sama dia. Kalau saya enggak. Ini jangan ada yang nanya ya sama saya ya. Ustazah, kemarin dompet saya hilang, di mana dah Ustazah? Tanyain kali Ustazah, kali murid Ustazah ada yang jin. Enggak, saya enggak punya murid jin, enggak punya murid orang. Punyanya temen. Tapi temen juga orang doang, kagak ada yang jin. Nabi kemudian pergi ke pasar itu ngeliat dengan pandangan kenabian beliau. Nih, pandangan yang nembus sampai ke dosa dan pahala orang. Pandangan yang nembus sampai ke hati orang. Nabi ada nyamperin seorang pedagang gandum. Kalau di kita mah beras gitu ya. Nabi masukin tangannya ke tumpukan gandum yang lagi dijual itu. Tuh, cahaya kenabian, Bu. Cahaya kenabian. Nabi masukin tangannya ke sana, kemudian ngeluarin lagi seraya nanyain, "Mahadza?" Kata Nabi, "Ini apaan nih, kenapa begini nih?" Gandumnya basah.
Ibu, kalau gandum basah sama kayak beras basah, itu terjadi dua hal, Bu, penipuannya. Yang pertama, dia jadi lebih berat karena ada beratnya air. Ya. Yang kedua, jadi cepat busuk, cepat rusak, Bu. Karena kan ada basah-basahannya tuh di dalam. Gitu loh. Jadinya cepat rusak. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, ini apaan nih? Kok gini nih, kok basah nih? Asabahul ma ya Rasulullah. Iya Rasul, kena hujan. Kata Nabi Muhammad, halla tajaluhu fawq. Bener, emang kena hujan, bener. Tapi maksudnya Nabi, halla taj'aluhu fawq hatta ya'rifuhun nas. Kenapa kamu nggak bikin ini yang basah ini di atas, biar orang lihat, biar orang tahu kalau ada aib satu barang jangan ditutupin, akan tetapi dikasih lihat. Oh, gitu. Teman-teman saya sekalian, kalau jual sesuatu ada cacatnya kasih tahu. Nabi kemudian menyampaikan, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu orang Islam, maka dia tidak termasuk dari kelompok umat Islam. Siapa yang menipu kita, kata Nabi Muhammad, maka dia tidak termasuk dari kelompok kita. Serem bener, gak masuk dalam kelompok kita. Makanya tuh yang suka ngurangin timbangan, yang suka nutup-nutupin celaknya barang, Ibu ya. Apalagi nih yang zaman-zaman sekarang nih, online-onlinean nih Bu nih. Kadang-kadang ada yang tipuan-tipuan Ibu ya. Fotonya mah gede gitu kan kelihatannya, koper, yang datang kopernya boneka. Ada yang busuk gitu kan, buah-buahan, atasnya mah bagus-bagus, dalamnya pada jelek-jelek gitu. Paling banyak sih ngurangin timbangan itu tadi tuh. Tuh. Walaupun kelihatannya itu banyak secara materi, akan tetapi itu hasil dari nipu orang Islam, nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya, kosong, melompong, busuk dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, hati-hati itu. Man ghasyana falaysa minna. Yang nipu orang Islam tidak termasuk dari kelompok umat Islam. Jangankan yang terang-terangan nipu orang gitu. Jangankan yang terang-terangan nipu orang. Yang kayak sebenarnya kecil aja tapi niat nipu orang itu nggak kecil loh di hadapan Allah. Niat nipu orang nggak kecil di hadapan Allah. Teman-teman saya sekalian, di zamannya Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Satu waktu ada orang lagi sakaratul maut, ruhnya nggak keluar-keluar. Tiap kali ditalkin la ilaha illallah, dibilang timbangan. Di mulutnya dia tuh kayak ada timbangan gitu, ngalangin dia untuk bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Didatengin Imam Malik ke sana. Memang di daerah tempat Imam Malik ya. Imam Malik samperin, datengin, kata Imam Malik, coba pecahin timbangannya. Mana dia punya timbangan emang nih? Iya, Tuan, punya timbangan, jualan. Yaudah bawa ambil timbangannya di sini. Diambil timbangannya, pecahin sama Imam Malik. Talkin lagi, gua bisa juga. Kata Imam Malik, ya udahlah emang gitu ceritanya, mau gimana lagi, ya udah biarin aja. Sampai mati dalam keadaan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditanyain sama Imam Malik, emang dia tukang ngurangin timbangan ke anak-anaknya, ya, yang suka bantuin dagang tuh anak-anaknya. Kata anak-anaknya, terang-terangan ngurangin timbangan sih nggak pernah Tuan, tapi kalau lagi ngebersihin barang, itu kalau yang bagian naroin barang tuh, ya, itu dia nggak bersihin banyak-banyak gitu. Tapi yang bagian naroin beratnya, kan ada yang bagian naroin bandulnya, naroin beratnya, sama bagian naroin barang kan. Nah yang bagian naroin bandulnya,
Itu sama dia tuh dibersihin sebersih-bersihnya, nggak ada daki, nggak ada apaan yang nempel di situ. Jadi emang beratnya cuman bandulnya aja. Tapi yang bagian naroin barang itu daki-dakinya tuh nggak pernah dia bersihin. Teman-teman, beratnya daki berapa sih? Cuman debu yang nempel gitu, berapa daki itu beratnya? Akan tetapi yang berat ya, dakinya meringan teman-teman. Yang berat niatnya dia untuk menipu orang. Niatnya dia buat ngurangin timbangannya orang. Itu yang gak ringan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka emang benar-benar banget orang tuh kelihatan keimanannya pada masalah urusan-urusan mahartanya orang. Ya, orang yang beriman tuh orang enggak betah punya tanggungan sama orang. Kalau ada tanggungan orang gitu ya, beli barang belum dibayar, kepikiran gitu. Takut tar kalau punya utang kan hitungannya tuh. Tar kalau saya mati sebelum bayar utang gimana nih, pikiran. Orang beriman tuh takut sama urusan begituan. Nah, orang kalau kurang-kurang berimannya nih, slow aja gitu. Alhamdulillah punya utang kagak ditagih. Semakin gak ditagih, semakin kesempatan gitu buat dia gitu. Mudah-mudahan dia lupa, mudah-mudahan dia lupa. Dia nggak tahu, kalaupun si orangnya lupa, malaikat nggak pernah lupa. Kalaupun orangnya lupa, di sisi Allah semuanya tercatat. Dan nanti harus dia bayar. Pakai apa? Pakai amal ibadah dia, kata Nabi Muhammad. Satu danik itu kayak 5.000 perak duit kita nih. Itu mesti dibayar 70 sholat fardu yang diterima sama Allah. 70 sholat fardu yang diterima sama Allah. Kalau sholat sunnah berapa? 1 rakaat fardunya dibayar sama 70 rakaat sunnah. Jadi 70 kali fardu dikali 70 lagi berapa tuh? 70 kali 70 berapa sih coba? 4.900. Ini bener nih? Benar ya. 4.900 teman-teman. 4.900 rakaat sholat sunnah. Yang bangsa kita nih yang kalau terawih ngitungin rakaat mulu, udah jangan harap dah. Mendingan hati-hati udah, mendingan hati-hati. Mendingan hati-hati, jangan bawa tanggungan orang saat kamu mati, teman-teman. Nggak selamat kita, nggak selamat hitungannya. Ya gimana ceritanya bisa selamat kalau satu daniknya 70 rakaat fardu yang diterima loh sama Allah. Kita nih dari berapa ribu rakaat yang kita sholatin nih seumur hidup kita, nggak tahu mana yang diterima sama Allah. Ya ini kalau satu daniknya 70 sholat fardu. Nah kalau kamu utang 5 juta nggak kamu bayar, gimana ceritanya tuh di akhirat? Kalau kamu harta warisan yang mestinya diberikan kepada saudaramu atau mestinya diberikan kepada anakmu karena suamimu meninggal dunia, kamu makan. Jadi lipstik, jadi kuota, jadi baju yang kamu pakai, teman-teman saudaraku sekalian, kamu bayar dengan apa di akhirat nanti? Hati-hati metanggungan sama orang, nggak selamat, serem kita. Sama urusan-urusan dengan orang lain nih, nggak gampang urusannya teman-teman. Takutnya akhirnya malah kayak kejadian orang tadi tuh, mati nggak bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Urusan sama orang berat, urusan sama orang berat. Ya. Udah kita hidup yang hati-hati aja. Jangan pernah berani sama haknya orang. Jangan pernah berani sama haknya orang. Haknya orang tuh mendingan kurang di kita, lebih di dia daripada sebaliknya. Kan kita kan kadang-kadang urusan kan jangan sampai kurang di kita kan gitu ya. Nah gitu ya, pokoknya harus lebih gitu di kita. Jangan teman-teman. Urusan harta nih, urusan uang, urusan materi nih, urusan dunia nih, lebih baik kurang di kita, lebih di orang, daripada lebih di kita, kurang di orang. Udah gak apa-apa. Dan saya bilangin ya teman-teman,
Nggak ada yang terdolimi. Nggak ada. Orang itu dolim Ustazah, ngambil hak saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu sabar, dibalikin sama Allah. Yang amin nih pernah didolimin, sering gimana nih? Al-madlumin kayaknya dia. Sering dizalimin. Gitu. Ada orang adu gitu Mas. Ustazah, ada orang utang Mas, kagak dibayar-bayar Ustazah. Ya ampun, ruwet banget dah. Susah banget. Ya, emang sih, itu emang nyebelin. Tapi kalau kamu ikhlas, teman-teman saya sekalian, maksudnya ikhlas sih gimana? Ya habis gimana sih ya? Ditagih juga dia nggak mau bayar, gimana coba tuh? Kadang-kadang galakan dia daripada kita yang nagih. Sampai kita yang jadi takut gitu sama dia. Padahal dalam Islam ya, dalam Islam ini saya kasih tahu aja hukumnya dalam Islam. Hukum dalam Islam itu orang kalau punya utang sama orang nggak dibayar-bayar, udah ada perjanjiannya gitu, nggak dibayar-bayar, itu boleh loh. Yang punya uang itu ngambil barangnya dia, boleh gitu. Jadi kamu masuk ke rumahnya gitu ya, kemudian kamu liatin gitu kan, ada motor, bawa aja. Ada TV, ini saya bilangin hukumnya dalam Islam tuh kayak gitu, gitu kan? Orangnya pulang-pulang, motor udah kagak ada, AC udah kelepas, kulkas udah nggak ada, gitu ya. Mobil nggak ada, TV nggak ada, gitu kan? Abis itu dapat WhatsApp, utang kamu udah lunas. Dalam Islam hukumnya kayak begitu. Dalam Islam hukumnya kayak begitu. Meskipun ya itu kan kita juga nggak enak kan mau kayak begitu. Nah kadang-kadang itu tadi ditagih, galakan dia kok daripada yang nagih. Kalau sampai kamu punya utang, orang utang sama kamu, dia nggak mau bayar, kamu tagih juga nggak ini juga gitu kan? Itu kamu punya beberapa pilihan teman-teman. Pilihannya, udah dah, nggak gue tagih, lumayan ntar di akhirat. Bisa begitu, bisa begitu. Kamu punya hak untuk itu. Saya kasih tahu, kamu punya hak buat itu. Karena kadang-kadang ada loh Bu, ada orang-orang tuh utang gitu kan, sama orang utang banyak gitu. Tapi kalau dia foto di media sosial, tinggal jalan-jalan ke Bali, makan di restoran, gitu kan ya. Urusan, pernah ketemu nggak orang kayak begitu? Ada di sini orangnya? Mana? Mau tahu saya? Ya ampun, malu saya nih kalau ada jamaah nih, ada teman-teman yang biasa hadir ngaji terus kayak gitu kelakuannya. Ya ampun, malu saya dah. Ayo Bu, taubat Bu, itu sesuatu hal yang perlu kamu taubatin tuh. Ya, saya sering sampaikan, seberapapun sedikitnya uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Akan tetapi sebanyak apapun uang yang kamu punya tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Gitu. Udahlah yang sederhana aja. Kamu mau bikin kesan sama siapa sih juga? Ya enggak? Mau bikin kesan sama siapa? Sampai perlu-perlunya pakai barang-barang yang branded gitu kan. Terus perlu-perlunya gitu ya, perawatan muka sampai mahal-mahal. Mau kasih kesan sama siapa? Suamimu udah tahu muka kamu kayak gimana. Anak-anakmu udah tahu muka kamu kayak gimana. Mau kasih kesan sama siapa? Udah. Nggak usah deh, nggak usah macem-macem. Ya nggak? Udah nggak apa-apa, pakai FIFA aja. Ada tuh, apa tuh yang Mars ya, budak Mars ya. Nggak ada lagi tuh yang suka kayak ibu-ibu zaman dulu tuh. Jadi udah deh, itu ya, nggak usah yang macem-macem. Pilihannya ada beberapa pilihan.
pilihan. Itu pilihan pertama. Kalau ada orang utang sama kamu, dia nggak bayar-bayar, bisa aja, boleh aja. Kamu datengin rumahnya, kamu ambil barangnya gitu. Boleh. Dalam artian itu tidak disalahkan. Dalam aturan Islam ya, saya nggak tahu aturan pemerintahnya kayak gimana, saya nggak tahu deh tuh. Saya lagi ngomong dalam aturan agama Islam. Karena kamu punya hak gitu. Tapi nggak boleh lebih daripada hutang yang kamu hutangkan sama dia itu, gitu kan. Utangnya 1 juta ngambilnya motor. Nah, itu mah ya garong itu mah namanya. Satu pilihannya tuh, satu gitu kan. Pilihan yang kedua, ini yang banyak ditempuh sama para orang-orang soleh. Mereka mengikhlaskan hutang tersebut. Agak berat, kan saya bilang berat nih. Mereka ikhlaskan hutang tersebut, mereka halalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya yang kayak gini nih, Allah yang nanti akan membayarkannya. Tapi ikhlasnya beneran ikhlas, nggak sambil ngomel-ngomel gitu. Jadi pilihannya gini, kalau kamu punya utang ya, dia bayar atau Allah bayar. Nggak bisa dua-duanya, gitu ya. Nggak bisa dua-duanya. Kamu minta dia bayar atau kamu minta Allah yang bayar, gitu. Jangan sampai kamu nggak dapat dua-duanya nih. Udahlah nagih dia susah, begitu kan. Kamu ikhlaskan, kamu halalkan juga kamu berat. Akhirnya kamu nggak dapat dua-duanya. Jadi lebih baik, udah pilihannya gitu. Antara kamu tagih dia sampai dia bayar, jadinya hati kamu udah enak, dia juga enak. Kamu nggak kepo mulu dia sekarang kemana, iya kan? Ketemu sama siapa, begitu ya? Makan di mana, jalan-jalan. Kamu kan kepo, akhirnya hati kamu nggak enak, gitu kan? Antara kamu tagih dia sampai dia bayar, kalau perlu kamu bawa perangkat-perangkat. Maksudnya kayak apa sih itu namanya? Kayak polisi gitu. Iya, aparat. Kok saya ngomongnya perangkat ya? Kayak perangkat sholat gitu ya. Ya Allah, antara kamu bawa aparat sekalipun buat kamu tagih dia, kamu punya hak untuk itu. Nggak apa-apa, bukan berarti kamu jahat. Emang dia yang ngutang kok, gitu kan? Antara begitu, atau pilihannya kamu ikhlaskan, Allah yang bayar. Ya Allah, saya halalkan lillahi ta'ala, saya anggap sebagai sedekah saya buat dia. Ya Allah, saya halalkan, nggak akan saya tuntut, nggak di dunia, nggak di akhirat, saya halalkan ya Allah, gitu. Cuman nih kalau udah yang kayak begini nih, biasanya datang ujian nih. Begitu udah dihalalkan, dia telepon, alhamdulillah nih dapat rezeki. Nah loh, gimana nih Ustazah? Kalau kayak gitu gimana Ustazah? Saya udah halalin loh Ustazah, tahu-tahu dia bayar, gimana tuh? Ya bukan duit kamu tuh. Duitnya siapa Ustazah? Duit Allah, karena kamu sudah menghalalkannya. Datang bukan duit kamu berarti. Duitnya siapa? Duit Allah. Harus kamu serahkan kepada ahlillah. Kepada ahlillah. Siapa ahlillah? Orang-orang yang boleh menerima zakat. Ya, orang-orang yang boleh menerima zakat dari fuqara wal masakin, kasih sumbang, anak-anak santri yang nggak mampu-mampu, gitu kan ya? Kasih tuh ke orang-orang janda-janda miskin, anak-anak yatim, tuh karena uangnya udah bukan uang kamu lagi. Diganti Ustazah, diganti sama Allah, tenang aja. Allah tuh sampai bilang urusan sedekah ini sebagai utang kok. Nah kalau udah utangnya sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin nggak dibayarin, pasti dibayarin teman-teman. Dan saya sih ya kalau ngelihat urusan dunia, ini saya kasih tahu nih, biar kamu lega sama urusan dunia, enak gitu. Saya punya prinsip dari zaman dulu kayak begini nih, urusan dunia ini ya, nggak ada yang gratis dan nggak ada yang sia-sia. Nah itu teorinya, nggak ada yang gratis dan gak ada yang sia-sia. Gak ada yang gratis dan gak ada yang percuma. Gak ada yang sia-sia gitu. Maksudnya gak ada yang gratis apa? Nih teman-teman saya sekalian, kalau kamu
ngambil sesuatu kelihatannya gratis, jangan salah, itu nggak gratis. Misalnya, bukan hak kamu, tapi kamu ambil, nah, itu kan kayak kamu ngambil sesuatu gratis, iya kan? Kamu ambil sesuatu dengan gratis, nggak ada yang gratis teman-teman. Pejabat yang korupsi, dikirain gratis harta yang dia ambil, pasti diambil balik sama Allah. Pasti diambil balik sama Allah. Yang gratis-gratis itu nggak pernah gratis teman-teman saudaraku sekalian. Pasti diambil balik sama Allah. Kamu kok ngambil yang bukan hak kamu nih? Kamu kirain gratis? Oh, nggak ada yang gratis kata Allah. Nanti aku ambil lagi. Dan seringnya Allah ketika ngambil balik bukan uang loh yang diambil sama Allah. Berkah, ibadah, kesolehan. Makanya teman-teman saya sekalian, mohon maaf. Coba deh perhatiin, orang-orang yang korupsi, ada nggak yang anaknya soleh-solehah? Kagak ada. Orang-orang yang kerjanya dari sesuatu yang haram, hasil nipu, hasil nilang. Maaf ya, polisi kerjaannya tukang nilang mulu. Dia kirain dia dapat duit secara gratis tuh dengan hasil nilangnya tadi itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh uang kan diambil gratis, diambil balik sama Allah. Sembarangan aja kamu kirain duitnya gratis, nggak ada. Saya ambil kata Allah. Diambil balik sama Allah. Berupa apa? Anaknya kecelakaan. Ada yang anaknya kena narkoba. Ada yang kena kasus sampai harus bayar ratusan juta buat pengacara. Kan begitu? Tidak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Jangan salah. Tidak ada yang gratis. Begitu kan? Satu, nggak ada yang gratis. Jadi jangan pernah berani ngambil yang bukan hakmu, karena nggak ada perkara gratis. Ini urusan dunia nih. Ama yang keduanya teman-teman saudaraku sekalian, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma. Misalnya gitu ya, kamu bikin kebaikan sama orang, mestinya dibayar, tapi ternyata dia nggak bayar. Ada dokter misalnya gitu ya, ngobatin pasien, tapi ternyata pasiennya nih nggak bisa bayar. Akhirnya dokternya bilang, udah nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ini malahan saya kasih obat nih, gitu kan ya. Dah, silahkan ambil aja. Dia mestinya dapat uang loh dari ngobatin orang itu, tapi dia nggak dapat uang. Kan gitu kan? Kayaknya kan sia-sia tuh. Kayaknya kan keluar apa yang mestinya dapat uang, kayaknya nggak dapat uang. Kayaknya kan sia-sia. Kayaknya kan percuma, tapi nggak ada yang percuma. Nggak ada yang sia-sia. Allah akan bayar. Allah akan bayar. Dan Allah tuh kalau bayar, satu, kalaupun berupa uang, dilipat gandain sama Allah. Satu. Dua, seringkali Allahnya nggak bayar berupa uang teman-teman, akan tetapi berupa keberkahan, kesolehan, cinta kasih, kasih sayang dalam rumah tangga, kemudahan urusan, ijabahnya doa. Ibu, saya tanya Bu, ibu punya anak, ibu ya, umur 17-18 tahun, jam 2 malam ibu suka ngeliatin ada suara nih di kamar anak ibu. Pas ibu buka, anak ibu lagi sholat tahajud. Umur 17-18 tahun. Ibu, senengan mana ibu punya anak kayak begitu dengan ibu punya anak umur 25 tahun bahkan 17-18 tahun udah bisa jadi YouTuber, ngasih ibu duit. Senengan mana saya tanya? Serius? Serius? Yakin? Yakin? Nomor 1, nomor 2? Nomor 1. Karena Bu, yang namanya sesuatu yang kesenangannya hati itu nggak bisa dibayar ya Bu ya. Betul apa enggak? Subhanallah loh, kesenangan hati itu nggak bisa dibayar. Sama halnya dengan, mohon maaf nih, mohon maaf. Ada suami gitu ya, dia ngasih istri ya biasa aja gitu.
Tapi sayangnya sama istri luar biasa. Istri minta apa, istri kepengen apa gitu, berusaha. Istrinya lagi sakit, dia tuh sampai doa, ya Allah, kesian istri saya, Allah pindahin deh sakit istri saya sama saya. Ini yang ketawa nggak pernah digituin ya sama suaminya. Emang Ustazah pernah katanya digituin sama suaminya? Saya nggak mau cerita. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu punya suami yang cinta sayang sama kamu, ya, ngasih secara materi biasa aja gitu, kalau dia punya dia kasih, begitu kan ya? Ama suami yang kerjaannya transfer mulu, tapi tiap kali kamu minta apaan, kamu kepengen dia ada, gitu kan ya? Nggak pernah ada. Saat kamu lagi sakit, dia kayak nggak peduli gitu. Kamu sampai mikir gitu kan, nih kayaknya saya mati juga nih, dia transfer doang kali buat tahlil. Senengan mana coba? Yang pertama apa yang kedua? Yang disayang apa yang ditransfer? Dua-duanya Ustazah. Ya kan kagak ada yang sempurna ya. Kalau kamu mesti milih gitu, mesti milih. Ya, kalau kamu mesti milih. Yang pertama ditransfer juga ala kadar, begitu kan ya. Yang kedua ditransfer mulu tapi nggak pernah ada orangnya. Nggak pernah perhatian gitu kan. Ama nyakitin mulu, ya ampun. Mauan mana, Bu? Mauan yang pertama pasti. Karena kesenangan hati itu nggak bisa dibeli uang, nggak bisa dibeli sama uang. Orang dengan uangnya cuman bisa beli kasur, nggak bisa beli tidur. Betul? Betul, Bu? Kamu punya duit banyak ya, Bu ya, cuman bisa beli obat, beli dokter, bayar dokter, nggak bisa beli kesehatan. Yang bisa ngasih kesehatan, yang bisa ngasih tidur, yang bisa ngasih kedamaian hati, kesenangan hati, ketentraman hati cuman satu, namanya Allah. Maka kamu harus tahu, nggak ada sesuatu hal yang kamu lakukan dengan sia-sia. Semua kebaikan yang selayaknya mestinya dibayar, kalau nggak dibayar, Allah yang akan bayar. Makanya saya mah, Bu, nggak pernah ada urusan sama urusan misalnya gitu. Ustazah kalau mau ngundung ustazah itu amplopnya berapa? Nah itu nggak ada urusan saya sama dia. Saya nggak ada urusan sama amplop. Kan begitu ya? Kenapa gitu? Karena dari dulu prinsip saya kayak gitu. Prinsip saya nggak ada yang gratis, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Andai pun nggak diamplopin, ada yang ngamplopin saya. Siapa? Allah. Berupa keberkahan kehidupan, kan begitu ya? Andai nggak ada yang ngamplopin, kalau ada yang ngamplopin, ya nggak apa-apa juga. Ya kan begitu. Tapi saya nggak minta, tapi saya nggak pernah nuntut, tapi saya tidak pernah mempermasalahkan. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya mah, Bu, urusannya mah jadwal sama waktu doang, Bu. Orang kalau ngundang saya susah gitu kan, urusannya bukan urusan sama si amplop. Oh, gak ada, urusannya cuman sama waktu. Urusannya cuman sama waktu. Jadi ibu salah tuh, Ustazah kok saya ngundang udah 3 tahun kagak pernah bisa deh Ustazah. Emang Ustazah amplopnya berapa sih? Nah, salah paham tuh kalau yang kayak gitu. Makanya saya kalau belakangan nih banyak banget, Ustazah gimana cara undang Ustazah? Gampang saya bilang, gimana Ustazah? Ustazah gitu, saya noleh. Gitu, gimana cara manggil Ustazah? Gampang, Ustazah Halimah, saya noleh dah. Gitu ya. Udahlah, nggak usah pakai segala diundang, hadir aja di majelis. Gitu kan ya? Kan enak tuh, jadinya bisa dapat ilmunya, nggak usah susah-susah atur-atur majelis, begitu kan?
Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Kalau kita udah tahu prinsipnya, ibu-ibu saudariku sekalian, enak nih. Misalnya gitu ya, kamu kerjain dengan profesional tugasmu sebagai seorang istri. Dia sih nggak bayar saya banyak-banyak, tapi dia nggak transfer saya banyak-banyak, tapi urusan bikin nasi goreng saya paling enak. Misalnya gitu kan ya. Urusan servis segala macam urusan saya paling enak, kan begitu? Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan, karena kamu tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang gratis, nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak usah, ibu-ibu sih sekalian, nggak usah ruwet-ruwet sama urusan orang bisa ngasih kamu apa, orang nggak bisa ngasih kamu apa. Pemberi hakikinya cuman satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kamu nih di atas muka bumi ini, jangan suka main urusan sama orang, ribet urusan sama orang. Urusannya langsung aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Karena nih kalau kita suka nipu orang, aduh urusannya berat banget dah. Man ghasyana falaysa minna, man ghasyal muslimin falaysa minhum. Siapa yang nipu orang Islam, dia tidak termasuk dari kelompok umat Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati. Jika kamu mampu untuk masuk pagi dan masuk malam, di hatimu tidak ada kebencian terhadap siapapun, tidak ada ghish, tidak ada rasa enggak enak sama siapapun, faf'al, berusahalah kamu lakukan. Wa dzalika min sunnati, itu adalah jalan hidupku, itu adalah sunnahku. Nih orang-orang yang suka ribet-ribet nih bilang, ini sunnahnya yang mana nih? Ini sunnahnya ada dalilnya apa enggak nih? Ini sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad, hatinya enggak ada kebencian terhadap siapapun. Dia ribut-ribut urusan dalil, tapi sama si enong benci, sama si itu mengkafirkan, sama si itu membid'ahkan, sama si itu. Itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad, antusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika syai'un li ahadin minal muslimin. Kata Nabi Muhammad, kamu dari pagi sampai datang malam lagi, hatimu nggak punya benci sama orang, nggak punya rasa dendam kesel sama orang, nggak punya rasa ya ampun nih kalau saya susahin tuh orang tuh enak tuh, nggak ada ceritanya kayak begitu. Nggak kepengen ngomong salah sama orang, nggak kepengen ngomong nggak enak sama orang. Nah itu dia nih, ini dia nih orang Islam yang sejati tuh kayak begitu. Kata Nabi Muhammad, usahakan. Ini adalah hadis Nabi Muhammad, disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanullah, ya Anas antusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin minal muslimin. Dalam satu riwayat, wa laysa fi qalbika syai'un li ahadin minal muslimin faf'al. Wahai Anas, berusahalah kamu masuk pagi sampai masuk malam lagi, di hatimu enggak ada sesuatu sama orang, enggak enakan sama orang, enggak ada sesuatu yang masalah gitu, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada kesel-kesel sama orang, nggak ada rasa-rasa yang nggak enak sama orang. Faf'al, kerjakan itu wahai Anas, wa dzalika min sunnati, ini adalah cara hidupku, cara hidup Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan disangka cara hidupnya Nabi itu cuman sholat, baca Quran, baca zikir, enggak hanya itu. Cara hidupnya Nabi Muhammad, masuk pagi sampai tidur lagi, hatinya nggak punya kebencian sama siapapun. Ya Allah, nih Nabi Muhammad keren banget deh ya. Abu Jahal jahatnya kayak begitu, Nabi benci apa enggak? Enggak benci. Sampai didoain masuk Islam loh Nabi. Bu, orang tuh kalau kesel banget, kadang-kadang tuh sampai nggak doain dia dapat hidayah loh Bu. Betul apa enggak? Ada tuh satu orang, dia punya tetangga banyak orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang Cina yang kerja di Tanah Abang, orang Petamburan, dia daerah deket-deket Tanah Abang gitu kan. Satu waktu ada engkong-engkong Cina dibilang sama dia gitu, dia bilang, aneh mau masuk Islam dong. Dibilang nih si engkong-engkong Cina nih, gimana caranya? Dia bilang, jangan masuk Islam, Islam berat kok, sholat 5 waktu, sebulan kok ada puasa, kagak boleh makan apa-apa kok dari subuh sampai maghrib, berat masuk Islam.
Kok tahu nggak kok? Dalam Islam tuh kok bukan cuman sholat sama puasa doang kok, disunat. Wajib disunat kok kalau kita laki-laki nih kok. Udah kok nggak usah masuk Islam. Ada orang dengerin itu tuh. Dia nanya gitu, ente gimana sih ada orang masuk Islam nggak bolehin? Enak aja. Janganlah, masa dia masuk Islam? Emang kenapa katanya gitu? Nanti jangan salah ya. Tanah Abang udah dikuasain sama dia. Mangga 2 udah dikuasain sama dia. Jakarta udah dikuasain sama dia. Indonesia udah dikuasain sama dia. Masa surga atu-atunya mau dikuasain juga? Udah surga atu-atunya yang kita punya, dia bilang. Masa dia mau kuasain juga? Ogah aneh gak mau dia masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Muhammad, Abu Jahal tuh kurang nyakitin apa menabi? Kurang jahatin apa menabi? Saudaraku sekalian, gak ada orang yang disebut namanya khusus sama Nabi dalam doa, ya Allah masukkan dia ke dalam Islam, kecuali 2 orang. Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar. Orang udah jahat kayak begitu sama Nabi sampai disebut namanya dalam doa. Ya Allah, kita pengen banget nama kita disebut sama Nabi dalam doa. Betul apa enggak? Kita pengen banget nama kita nih disebut sama orang soleh dalam doa. Saya pengen banget nama saya ada dalam doanya Hubaba Nur, ada dalam doa Habib Umar bin Hafid, ada dalam doa Habib Zain bin Smith. Kan begitu teman-teman saya sekalian. Dalam doanya Nabi Muhammad, Masya Allah. Dan itu Nabi Muhammad lakukan bukan orang yang tersayang di hati Nabi. Amr bin Hisham, Abu Jahal udah sejahat itu ada dalam doa Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkan dia ke dalam Islam. Ya Allah, masukkan dia ke dalam Islam. Disebut Nabi namanya Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Kabarnya Nabi doa hari Rebo, jam-jam 2-an siang. Ya, saat doa Nabi mengangkasa, teman-teman sekalian, Allah turunkan ijabah. Kabarnya, ini kabarnya ya, dan ini hal yang banyak beredar di Kota Tarim ya. Ada dalam, kalau nggak salah ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tapi wallahu a'lam. Artinya kalau teman-teman tanyain secara dalilnya, secara dalil hadisnya atau apa, saya nggak tahu deh tuh. Tapi ini banyak beredar di Tarim cerita ini, dan juga ada juga di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kalau saya nggak salah. Itu waktu itu teman-teman saya sekalian, waktu ijabah doa itu turun, si Amr bin Hisham lagi kayak begini nih, Abu Jahal lagi kayak begini. Ini buat yang dengerin saya secara online, saya kasih tahu, sekarang ini saya sedang menautkan tangan saya antara yang kanan dengan yang kiri. Namanya dalam bahasa Arab tasbikul asabi'ain ya. Mentasbik antara jari jemari tangan kanan dengan jari jemari tangan kiri. Ditasbik, ditautkan kayak gini nih. Ini kalau kamu lakukan, makanya saya nggak mau lama-lama dan ngerjainnya. Itu kalau ada doa baik turun kepadamu terhalang. Ya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu, ada gerakan-gerakan tertentu yang memang ada yang menjadi penyebab ijabah doa, ada yang menjadi penyebab tertolaknya doa. Gitu. Salah satu keadaan atau gerakan yang membuat ijabah doa adalah menengadahkan tangan. Nah, itu kan kayak begini nih, menengadahkan tangan. Nah, ini ada 3 riwayat nih, biar sekalian saya sampaikan ya. Ada 3 riwayat caranya menengadahkan tangan. Ada yang kayak begini nih dengan menelungkup apa sih? Merapatkan tangan kanan dengan tangan kiri ketika bertengadah. Jadi menengadahkan tangan, tapi ditautkan tangan kanan dengan tangan kiri, gitu ya.
posisinya di depan dada. Nah, posisinya di depan dada. Itu banyak riwayat ini dari Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak ngerjain ini. Jadi beliau sering berdoa sambil tangannya kayak begitu gitu. Itu juga dilakukan juga kalau teman-teman liatin foto-fotonya para ulama kalau berdoa, banyak yang caranya seperti itu. Kemudian cara yang kedua ada 3 riwayat ya caranya menengadah ini. Ada yang caranya sama kayak gitu, tapi tangan kanan sama tangan kirinya tidak nempel. Jadi berjauhan. Tangan kanan dengan tangan kirinya berjauhan. Kayak begini nih doanya, gitu ya. Kayak gini tangannya. Nah, ini juga kalau teman-teman liatin cara doanya para habaib, cara doanya para aulia, nah itu banyak juga yang kayak begini. Kalau teman-teman lihat tuh di kalender itu, nah itu cara yang pertama ya. Habib Salim Jindan, kemudian Habib Ali Bungur, satunya lagi Habib Ali Kuitang. Nah ya, dan mereka berdoa dengan cara doa yang pertama, tengadah tangannya dengan cara yang pertama. Kalau teman-teman liatin ada juga tuh yang tangannya tengadahnya kayak gini gitu. Riwayat yang ketiga, tangannya jauhan lagi, lebih jauhan lagi, agak naik ke atas gitu. Nah itu Nabi Muhammad kalau ibtihal seringkali dengan cara yang ketiga itu. Jadi kalau doa ibtihal, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuh kayak gitu tuh. Ya, ada tuh yang kayak gitu juga gitu. Ya kalau teman-teman liatin para ulama-ulama, para habaib-habaib, banyak diantara mereka yang berdoa dengan salah satu dari 3 cara itu gitu. Boleh tuh, teman-teman boleh pilih salah satunya ya. Dari cara menengadahkan tangan. Itu adalah kondisi atau gerakan tubuh kita di mana memungkinkan untuk doa lebih mudah terijabah. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Innallaha astahya min abdin idza madda yadahu an yarudduhu masifra." Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, Allah tuh malu kalau melihat seorang hamba menengadahkan tangannya dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah malu untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan sia-sia. Artinya Allah malu untuk tidak mengijabah doanya, begitu ya. Jadi itu kondisi di mana doa kita memungkinkan untuk lebih diijabah. Nah, kondisi kedua justru sebaliknya. Gerakan kedua membuat doa orang baik kepadamu aja saat itu, kalau kamu dalam keadaan seperti itu, justru malah akan tertolak doa orang baik tersebut kepada kamu gitu. Yaitu gerakan di mana kita mentasbik tangan ya. Tangan kanan dengan tangan kiri, jari-jarinya ditautkan satu sama lain. Menautkan tangan satu dengan yang lain dengan tangannya sendiri ya, kanan sama kiri. Itu justru malah membuat doa orang soleh kepadamu tertolak. Juga doamu kalau kamu sedang berdoa, itu jangan gerakan tangannya seperti itu, hanya akan membuat doamu menjadi ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi waktu itu Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu lagi tasbikul yadain, lagi menautkan 2 tangannya seperti ini. Ketika doanya itu turun, enggak kena ke dia, kenanya kepada yang satu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis. Ya, kita tahu semua kan ceritanya Sayyidina Umar itu seru banget tuh waktu masuk Islam ya. Masya Allah, Masya Allah. Asalnya mau mukulin saudaranya yang mau masuk Islam, asalnya mau bunuh Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian dengar kalau saudaranya juga udah masuk Islam, wah dia mau ngedamprat saudaranya. Justru akhirnya malah kelihatan sahifah, lembaran Al-Quran yang ditulis oleh Z. Ini ya, Z itu adalah Zaid bin Thabit, adalah orang yang udah masuk Islam pada waktu tersebut, dan dia menuliskan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang turun dan mengajarkannya kepada Sayyidah Fatimah bintul Khattab, yaitu adik dari Umar bin Khattab bersama dengan suaminya Sa'ad bin Zaid nama suaminya. Nah itu lagi belajarin Quran, tahu-tahu Sayyidina Umar datang, langsung tuh Zaid sama Sa'ad langsung ngumpet, gitu kan ya, langsung ngumpet. Fatimah ngadepin sendiri tuh abangnya yang temperamental, Sayyidina Umar. Fatimah, saya dengar kamu udah kena ya sihirnya Muhammad. Kata Sayyidah Fatimah, jangan percaya semua kabar dong, Umar. Bang, jangan gitu bang. Enggak semua kabar itu benar ya. Sayyidah Fatimah enggak bohong, enggak semua kabar benar.
Dia tidak menyangkal bahwa dirinya masuk Islam, gitu kan ya. Nah, tapi beliau bilang jangan percayai semua kabar, nggak semua kabar itu benar. Saya dengar kamu udah kena sihirnya Muhammad. Benar apa enggak? Kamu udah masuk Islam ya? Enggak, kamu wow, gampar pak. Sayyidah Fatimah mikirnya ngomong masuk Islam, nggak ngomong masuk Islam digampar-gampar juga. Ya udah deh mendingan Naam anni qad aslamtu. Betul Umar, saya udah masuk Islam. Kamu mau apa? Justru orang tuh kalau berani ngadepin orang berani, jadi takut. Gitu ya. Kalau orang berani ngadepin orang penakut, iya, dia berani gitu kan. Tapi kalau ngadepin orang lebih berani lagi, jadi rada ciut gitu. Habis itu saat itulah dia ngelihat ada lembaran itu. Dia bilang, apa itu Fatimah? Dia bilang, ini firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Saya mau bacanya. Kasihin baca. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Gemeter Sayyidina Umar. Iman ya. Tapi memang udah didahului dengan doanya Nabi Muhammad. Habis itu udah gemeteran, dia langsung bilang, enggak mungkin ini ucapan orang. Pastilah ini wahyu dari Allah. Sayyidina Umar bukan orang goblok, bukan orang bodoh. Sayyidina Umar tahu tata bahasa Arab. Sayyidina Umar tahu orang belajaran. Sayyidina Umar berpendidikan, teman-teman. Paham sastra. Jadi begitu baca tuh udah paham gitu. Ini bukan ucapan orang nih, ini wahyu Tuhan. Terus nanya gitu, di mana Muhammad, wahai Fatimah? Ya Fatimah nggak mau ngasih tahu, takut dia apa-apain, ntar nggak enak kan dia. Maksudnya dia yang nyebabin Nabi Muhammad dia apa-apain. Saat itu keluarlah Zaid bin Thabit sama Sayyidina Sa'ad bin Zaid keluar, kemudian sambil ngasih tahu bahwa Nabi Muhammad ada di Darul Arqam Ibnul Arqam. Nah itu Nabi Muhammad pergi, Sayyidina Umar pergi ke sana tuh sambil tetap nenteng pedang ya. Emang orangnya begitu, bawa pedang nih. Tok-toknya juga nggak pernah lembut ya. Emang kayak gitu orangnya. Ketok-ketok kenceng. Orang liatin, Umar bin Khattab. Sayyidina Hamzah langsung tuh nyuruh semuanya pada sembunyi. Sayyidina Hamzah baru masuk Islam. Sayyidina Hamzah tuh urutan 39. Sayyidina Umar urutan 40. Masuk Islamnya. Urutan pertama siapa? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, urutan pertama. Urutan kedua Sayyidina Ali. Urutan ketiga Sayyidina Zaid bin Harithah. Urutan keempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya tulisin tuh di buku Pilar Cahaya tuh. Teman-teman baca dong. Ceritain aja Ustazah enak katanya gitu. Tidak menghargai ya. Itu penuh jerih payah saya tuh. Baca kitab sampai ini anda keriting mata saya. Teman-teman sekalian, jadi itu Sayyidina Umar datang ke sana. Dibukain sama Sayyidina Hamzah, yang lain berumpet. Nabi Muhammad juga diminta ngumpet sama Sayyidina Hamzah. Rasul, bersembunyilah engkau wahai Rasulullah, biar saya ngadepin, kata Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah buka. Sayyidina Umar, wih ini ya, bayangin ya, macan sama serigala nih. Macan sama singa nih, ketemuan gitu kan. Aina Muhammad, kata Sayyidina Umar. Malaka wa Muhammad ya Umar, kata Sayyidina Hamzah. Di mana Muhammad? Ada urusan apa sama kamu sama Nabi Muhammad wahai Umar? Wih. Aina Muhammad, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah tambah kenceng lagi. Ada urusan apa kamu sama Muhammad? Kamu nggak bisa ketemu Muhammad, kamu hanya bisa ngadepin saya wahai Umar. Dia singa mau macan. Nggak taunya Nabi Muhammadnya keluar. Ada apa engkau mencariku wahai Umar? Rontok hati Sayyidina Umar. Ngelihat Nabi Muhammad alaihi salam. Langsung dia deketin Nabi Muhammad. Kemudian langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Itu Bu, begitu habis masuk Islam,
sama Nabi nggak langsung dipeluk, tapi ditarik kerah bajunya. Keren banget sih ini. Saya tuh kalau bayangin udah saya tuh belajar romantis nggak dari drama Korea ya. Maaf. Tapi dari orang-orang soleh, perlakuan mereka tuh ya ampun romantis banget sih. Nabi tuh Sayyidina Umar masuk Islam nggak dipeluk sama Nabi Muhammad langsung, nggak teman-teman sekalian, ditarik kerah bajunya sama Nabi Muhammad, dideketin ke Nabi Muhammad, baru dipeluk Nabi Muhammad alaihissalam. Seraya mengatakan ahlan bika ya Umar, ahlan bika ya Umar. Selamat datang wahai Umar, ahlan bika ya Umar fi dinina. Selamat datang wahai Umar ke dalam agama kami, agama Islam. Insyaallah. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan wa marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Akhir aja Pak, besok tanggal 6. Jadi 2 Kamis. Persiapan Ramadan aja sekalian penutupan. Tanggal 17. Sekarang tanggal 3. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa batul maqamal mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 irhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi Muhammad bahkan yang sejahat Abu Jahal aja tetap didoain sama Nabi Muhammad, karena memang hati Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan kebencian, tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun dari sesama umat manusia. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kepada kita rasa yang seperti itu juga insya Allah. Membenci dosanya boleh ya, tapi tidak dengan membenci orangnya. Nggak suka sama perbuatannya boleh, tapi kita tidak boleh tidak suka atau benci sama orangnya. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang saya akan jawab, dan ini harus saya jawab sekarang ya, karena yang 2 minggu yang akan datang sekalian penutupan kan, insya Allah ya. Jadi kita baru buka udah penutupan aja ya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk kajian yang akan datang kita ngajinya jam
4 sore untuk tarhib Ramadan. Kemudian sesudah maghrib kita akan langsung dilanjutkan dengan membaca nisfu Sya'ban, doa nisfu Sya'ban dan amalan nisfu Sya'ban. Assalamualaikum Ustazah, dalam buku Assalamualaikum Tarim ada doa yang selalu Ustazah baca setelah membaca Ratib Al-Haddad. Apakah itu satu paket atau boleh dibaca doanya saja setelah salat maghrib? Oh iya, saya ada nulis buku baru ya teman-teman. Nah itu berisi tentang cerita saya, bisa sampai ada di Kota Tarim gitu kan, dan pengalaman-pengalaman saya. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari akhlak mereka, dari adab mereka, begitu kan ya. Dan Ustazah Khadijah ini juga baru pulang dari Tarim nih. Ini masih bau-baunya Kota Tarim nih. Udah jadi ahli Tarim teman-teman. Tinggal di sana berapa lama Ustazah? Sebulan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan dah teman-teman baca dulu dah buku saya. Iya, nanti insyaallah mudah-mudahan dikasih kemudahan untuk bisa berangkat umroh, haji yang pertama, kemudian ziarah ke Tarim untuk berikutnya ya. Nah itu di sana ada saya ajarin, atau saya pertama kali kenal Tarim itu adalah kenal namanya Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi waktu saya SD, zaman saya kecil, itu abah saya setiap kali habis baca Ratib Haddad selalu diiringi dengan doa, Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Gitu ya. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gitu. Jadi 3 kali, kemudian yang ketiganya baru ada Ba'alawinya gitu. Saya nanya gitu kan sama abah saya, karena saya tahu Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad alaihissalam, bukan Muhammad bin Ali. Jadi saya nanya, bah itu Muhammad bin Ali siapa dah bah? Waktu saya ke Tarim, waktu saya ke Darul Lughah wa Dakwah, saya tahu arti doa itu. Ya Allah mudahkan urusan saya dengan berkahnya atau dengan pangkatnya, dengan kemuliaannya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saya tanya abah saya, bah Muhammad bin Ali Ba'alawi itu siapa? Karena Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah. Abah saya bilang gitu, enggak tahu nok. Siapa, tapi yang pasti itu waliullah, katanya gitu. Yang kalau kita berdoa dengan keberkahan beliau, insyaallah doa kita diijabah gitu. Akhirnya walaupun saya nggak tahu siapa beliau, saya pun doa dengan doa kayak begitu. Belakangan kemudian saya tahu bahwasanya Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah waliullah yang luar biasa, yang menjadi pemimpin para wali yang ada di Kota Tarim. Jadi orang kalau ziarah ke Tarim tuh udah pasti dah ziarahnya ke Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ziarah ke Tarim itu udah pasti ziarah ke Zambal. Di Zambal itu terdapat maqam waliullah yang pada zamannya Sayyid Habib Abdurrahman Asghaf. Habib Abdurrahman Asghaf itu cucu dari Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi zaman dulu itu ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya di Zambal ini ada maqam 300.000 wali. Itu zaman itu loh. Gimana zaman sekarang? Semua waliullah yang meninggal dunia dari kalangan habaib semua dimakamkan di Zambal. Jadi ada jutaan wali yang dikuburkan di Zambal tersebut. Nah orang kalau ziarah ke Zambal, enggak ziarah ke semuanya enggak apa-apa. Yang paling penting diziarahin Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang biasa dikenal dengan Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gitu ya. Nah doa ini boleh teman-teman baca habis baca Ratib Haddad. Itu biasa dilakukan para aulia ya. Dan saya juga baru tahu sesudah saya menuliskan buku tersebut, saya baru tahu juga bahwa doa itu ternyata diajarkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror. Jadi kalau teman-teman baca doa itu adalah doanya Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gitu ya doanya ya. Apal? Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Apal? Baca bukunya. Depan sana tuh, beli bukunya.
Iya, itu apakah boleh dibaca satu paket atau boleh dibaca doanya saja setelah sholat maghrib? Boleh dibaca kapan aja, nggak hanya setelah sholat maghrib, kapan aja. Kalau ibu-ibu mau ada urusan gitu kan, kayak urusan lagi agak repot nih gitu, baca aja doa itu. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan dengan keberkahannya Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Fakihul Muqaddam. Apakah ketika kita berziarah ke makam, misalnya makam orang tua, harus melepas alas kaki seperti yang Ustaz lakukan ketika di pekuburan Zambal? Enggak juga sih ya, enggak juga. Nah, kalau pekuburan Zambal karena memang makamnya wali-walinya Allah kan banyak banget di sana, semua melepaskan kakinya, alas kakinya gitu. Jadi kita ikutan gitu kan. Nah, kalau kita ziarah ke makam-makam yang lain, tergantung lokasi makamnya itu gimana tempatnya gitu kan. Kalau kita ziarahnya ke luar Batang, pasti lepas alas kaki dong, kan begitu ya. Demikian juga ke makam para wali-walinya Allah yang memang tempatnya di situ adalah tempat orang duduk untuk membaca doa dan zikir, memang semestinya melepaskan alas kaki seperti itu. Kalau di pekuburan-pekuburan kayak di Karet misalnya, atau di apa? Ya, apalah pokoknya kuburan-kuburan yang ada di sini. Kalau memang di situ rerumputan begitu kan, enggak apa-apa, tetap pakai alas kaki. Bahasa Arab Fusha itu yang bagaimana Ustazah? Bahasa Arab Fusha itu yang dipelajari di pondok-pondok pesantren ya. Sama kayak bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab yang fasih ya, bahasa Arab yang memang bahasa Arab yang baku gitu. Kayak teman-teman baca buku bahasa Indonesia, itu kan bahasanya kan bahasa baku. Nah, kalau bahasa ami atau bahasa pergaulan, bahasa suki juga biasa sebutnya gitu ya, bahasanya orang pasar gitu, bahasa pergaulan. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang kayak teman-teman ngobrol biasa sama teman-teman gitu. Kamu kalau ngomong sama teman-teman kan nggak akan yang apakah Anda sudah makan, apakah Anda sudah menyantap hidangan makan siang, kan nggak gitu nanyanya ya. Nanyanya kan langsung aja gitu, udah makan belum? Ustazah, kan tidak ada yang namanya mantan mertua, dan saya tetap sayang dengan menghormatinya. Tetapi kenapa setiap saya ketemu silaturahim dengannya, dengan ibu mertua, selalu acuh diam saja, tidak berbicara sepatah kata pun kepada saya. Nah, kamu kenapa nanya sama saya? Tanyain nama ibu mertua kamu. Kagak-kagak aja dah. Ya ampun, yang kayak beginian tuh nggak usah nanya sama saya, nanya sama dia gitu. Ustazah, kenapa ya suami saya diem aja? Nah, nanyanya sama saya, nanya sama dia lah. Abisnya nggak enak Ustazah, saya nanya sama dia, jadi saya nanya sama Ustazah. Nggak nyambung teman-teman. Saya jadi nggak enak. Apakah saya berdosa jika saya tidak berkunjung lagi menemuinya? Sikap saya harus bagaimana Ustazah yang sudah tidak dianggap lagi? Saya masih sayang padanya dan selalu berdoa untuknya. Terima kasih Ustazah. Ya, saya rasa sih ya itu tadi, tidak ada yang sia-sia. Semua kebaikan pasti ada balasannya. Semua nggak apa-apa. Sayangin ibu mantan mertuamu. Gitu ya. Mungkin dia kalau kayak acuh tak acuh nggak enak gitu kan, namanya juga mantan gitu kan. Mungkin dia melihatmu menjadi teringat dengan ya masa lalunya yang menjadi kelabu gara-gara dirimu. Assalamualaikum Ustazah, semoga selalu sehat. Ustazah, kalau misalkan saya beli barang kredit, contoh udah sepakat harganya 3 juta, cicilan 10 bulan, berarti 3 juta, berarti sebulan 3 juta, 30 dong. 3 juta, cicilan 10 bulan. Rp3 juta sebulan, 10 bulan, 30 juta dong. Ini saya yang nggak lulus matematika, ibu-ibu dah.
harganya 3 juta, cicilan 10 bulan. Berarti harganya berapa? Nggak ngerti dah. Dia cicilannya berapa? Oh, bayarnya 300.000 setiap bulan. Oke, iya ya. Saya kok kirain bayarnya 3 juta dikali 10 bulan. Berarti kan 30 juta ya. Pas keluar tagihan, tagihannya dirinci ada barang sama bunga. Itu jadi masalah nggak Ustazah? Soalnya pas di tagihan itu ada tulisan bunga. Saya nggak tahu bakal ada bunganya. Pas keluar di kreditnya ada tulisan bunga. Padahal dari kreditnya 0% Ustazah. Makasih Ustazah. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Yang hitungannya itu adalah lafalmu ketika kamu transaksi. Jadi yang ditulis dari dia itu urusan dia dah. Yang jadi dianggap sebagai akad itu adalah transaksi saat akad jual belinya. Jadi kalau dia bilang gitu kan, saya beli barang 3 juta, saya cicil selama 10 bulan. Jadi cicilan saya setiap bulan 300.000 begitu ya. Nah itu udah sah jadinya tanpa bunga tuh kayak gitu. Kalau kemudian dia keluar gitu ada suratnya gitu kan, bunga sekian persen ini apa, tapi tetap aja bayarnya ya 300.000 itu nggak jadi soal. Jadi soal. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah. Jika kita masih mengontrak atau sewa rumah, namun punya simpenan uang di atas 100 juta yang niatnya untuk membeli rumah suatu hari nanti, apakah wajib kita keluarkan zakatnya? Iya, wajib. Zikiran Imam Ghazali dari Senin sampai Minggu yang tiap harinya ada 1000 kali dengan lafal yang berbeda-beda berganti-ganti. Jika kita amalkan, apakah harus dalam keadaan suci atau berwudu, harus juga menghadap kiblat, dan apakah boleh dicicil atau tidak langsung 1000 kali? Boleh. Ini berarti ngamalin apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ya. Di sana diaturin tuh zikiran hari Senin apa gitu kan, hari Selasa apa. Itu boleh aja diamalkan, nggak harus punya wudu, meskipun punya wudu lebih bagus. Dan juga kalau menghadap kiblat lebih bagus, tapi enggak juga nggak apa-apa. Dicicil juga boleh, yang penting sepanjang hari dibaca sampai dengan 1000 kali. Apakah ikut baca Al-Quran di grup yang hataman seminggu sekali? Jika telah hatam semua harus selalu dibaca doa hatamannya. Oh, apakah harus selalu dibaca gitu doa hatamannya? Dan andai dibaca doa hatamannya langsung 1 tahun, bagaimana Ustazah? Dihatamkan di majelis taklim doanya. Dan pas batas akhir ganti puasa qadha. Oh, kapan batas akhir ganti puasa qadha? Batas akhir ganti puasa qadha itu adalah pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Itu batas boleh, tapi sudah dianggap makruh kalau sudah tak lewat tanggal 15 Sya'ban. Jadi sebaiknya itu sebelum tanggal 15 Sya'ban. Tapi kalaupun enggak, itu masih boleh gitu, artinya belum dosa gitu ya, belum dosa. Tapi sunnahnya dilakukan sebelum tanggal 15 Sya'ban. Nah, dianggap dosa kalau udah masuk Ramadan dan kamu masih punya hutang dari bulan Ramadan yang lalu. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, saya punya hutang sama saudara saya, sudah lama banget. Saya mau bayar tapi malu karena sudah terlalu lama. Lah, kagak dibayar lebih malu lagi. Saya nggak ngerti sama cara mikir kamu tuh. Saya tuh punya utang loh mau Ustazah Halimah, tapi saya malu mau bayarnya. Kenapa? Udah kelamaan. Ya lebih malu lagi kalau kamu nggak bayar, Bu. Bisa nggak Ustazah saya traktir dia aja dengan niat bayar utang? Nggak kena, teman-teman, nggak kena. Ya, awalnya kan kamu ngomongnya utang. Nah, itu harus tuh. Kalau kamu ngomongnya utang, harus dibayarkan berupa utang. Gitu kan? Tapi kan kamu nggak tahu, mungkin dia udah ikhlas Ustazah. Ya tanyain aja. Saya tuh dulu inget gak sih, saya pernah punya utang loh sama kamu gitu kan, 1 juta gitu. Boleh nggak kalau kamu aku beliin apa gitu? Sama saudara sendiri kan enak ya. Assalamualaikum Ustazah, mengenai penjelasan Ustazah yang masalah hutang, bagaimana hukumnya kalau hutang itu ke bank atau kartu kredit? Biasanya ada peraturannya kalau meninggal dianggap lunas. Emang iya? Emang iya Kak? Oh, asuransi, dibayarin sama asuransinya, asuransi jiwa ya.
Ya. Apakah itu nanti ditagih ya? Kalau kamu emang udah ada perjanjian kayak gitu. Tapi teman-teman, ini saya kasih tahu juga ya, asuransi jiwa itu hukumnya ini loh. Ada banyak ulama berselisih pendapat juga mengenai asuransi jiwa ini. Ada yang menghalalkan dan banyak juga ulama-ulama yang ulama-ulama yang hati-hati itu banyak. Di antaranya Habib Zain bin Smith, waktu saya tanya masalah asuransi, beliau mengharamkannya dengan alasan nahallah an bai'il ghurur. Allah melarang semua jenis transaksi yang tidak jelas hitung-hitungannya. Termasuk di antaranya asuransi itu kan nggak jelas hitungannya. Kita bayar berapa, dapatnya berapa, itu kan nggak jelas. Ya. Nah, jadi kalau memang ada pihak lain yang membayarkan, yaitu pihak asuransi, yaitu berarti ya memang dianggap lunas, begitu kan? Terima kasih Ustazah. Satu lagi Ustazah, pakai ada nyakrab banget ya. Boleh nggak Ustazah terima sedekah dari rentenir? Hukumnya kalau diterima haram nggak Ustazah? Apa ditolak aja? Haram. Haram kalau dia tidak memiliki pekerjaan lain selain daripada renten tersebut. Hukumnya haram sebab semua harta penghasilan dia adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, jika di tahun 2011 saya pinjamkan uang 65 juta sampai sekarang belum dibayar. Dibayar jika orang tersebut punya uang. Jika dibayar nanti di tahun 2025, nilai uang 65 juta di tahun 2011 dengan tahun 2025 sudah berbeda. Apakah bisa diganti dengan utang emas? Misalnya emas di tahun 2011 1 gram 500 ribu, pas 2025 emas 1 gramnya 700 ribu. Jadi kira-kira aja. Apakah boleh Ustaz? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang masalah yang sangat pelik nih teman-teman. Saya pernah malah ada kasusnya begini nih. Ada kasusnya begini. Dia bilang, Ustazah, saya pernah punya utang sama orang 600 ribu pada 40 tahun silam. 400 ribu zaman itu Ustazah bisa kebeli rumah. Jadi 400 ribunya itu sekitar 400 jutaan sekarang. Ya karena memang teman-teman nilai uang tuh jauh banget loh. Ya, 10 tahun aja udah beda gitu kan. Ini 40 tahun gitu kan, jauh banget. Dia bilang, sekarang nih Ustazah, saya memang waktu itu nggak bisa bayar karena memang saya nggak punya uangnya. Nah sekarang nih saya bisa bayar Ustazah. Maksudnya utang besar itu bisa bayar gitu kan. Bukan 400 ribu tapi lebih daripada itu pun saya bisa bayar gitu. Karena dia sekarang mampu gitu kan. Dia bilang, gimana cara saya bayarnya? Saya bilang, buat adil, biar kamu nggak mendolimi orang tersebut, dihitung dengan nilai beras. Nah, saya lebih suka menghitungnya dengan nilai beras, teman-teman. Meskipun nilai emas juga boleh. Boleh dihitungkan dengan nilai emas, boleh juga dihitungkan dengan nilai beras. Tapi dengan sama-sama ridhonya. Beras zaman itu 1 kilonya berapa? Dihitung dengan beras zaman sekarang 1 kilonya berapa. Nah, itu dia hitung gitu. Kayaknya harus bayar 200 juta gitu waktu itu. Ya, dia inget, dia bilang nilai beras waktu itu sekian gitu kan. Saya bilang ya udah hitung dah kalau gitu dengan nilainya sekarang itu berapa. Jadi 400 ribu zaman itu bisa kebeli beras berapa kilo gitu kan, berapa berat. Nah sekarang dihitung dengan seberat itu beras nilainya berapa gitu. Akhirnya ya sekitar 200 juta gitu. Waktu itu akhirnya saya minta dia untuk membayarkannya dengan nilai segitu. Ya, karena memang jangan sampai kita dolim nih 65 juta nggak dibayar-bayar sampai 20 tahun begitu kan. Nah habis 20 tahun nilai 65 juta tuh nggak sama, jadinya dolim begitu ya. Nah saya nggak minta hitungnya dengan harga minyak goreng atau gula atau cabe yang naik turun gitu ya. Tapi yang biasanya lebih stabil dinilainya dengan beras ya atau emas. Emang emas lebih ini ya, lebih standar gitu. Assalamualaikum Ustazah, sehat selalu Murabbi. Siapa nih Murabbi? Izin bertanya Ustazah, ada bank syariah menawari saya dana talangan haji untuk porsi haji 25 juta tambah administrasi 1 juta.
Saya harus mencicil untuk mengganti setiap bulan jadi punya hutang nantinya. Bolehkah Ustazah? Padahal hati ini ingin sekali berhaji. Jangan. Jangan haji pakai uang hutang, teman-teman. Jangan. Jangan. Haji itu hanya bagi yang udah, hitungnya ini aja, ikutan aturan Allah aja. Tapi saya pengen haji, doa. Doa. Gimana doanya Ustazah? Pagi hari sebelum azan subuh. Jadi bukan. Pagi hari sebelum subuh. Artinya dini hari. Dini hari, sepertiga malam yang terakhir. Habis kamu tahajud baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Allah, bersolawatlah engkau kepada baginda kami Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan kami dapat berziarah ke makam Nabi besar Muhammad. Insya Allah kalau sering dibaca 100 kali, 200 kali pagi hari itu sebelum adzan subuh, insya Allah Allah nggak akan matiin kamu kecuali sesudah haji atau umroh, insya Allah. Assalamualaikum Mi, nama saya bukan. Boleh nggak kita tidak menyukai sifat orang lain yang menurut kita tidak baik, padahal mereka mengajarkan sesuatu hal ke kita, tapi mereka sendiri tidak menjalankan? Dosa nggak Mi? Itu tadi yang saya sampaikan ya. Nggak suka sifat boleh, yang penting jangan sampai nggak suka orangnya. Nggak suka pekerjaannya boleh, yang penting jangan sampai nggak suka sama orangnya. Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya gimana sih Ustaz? Saya nggak ngerti dah Ustaz ucapan ini nih Ustazah. Kita tuh nggak suka sama orangnya kan karena emang nggak suka sama sifatnya Ustazah. Nggak suka sama sifatnya kan jadinya nggak suka sama orangnya, nggak suka kerjaannya. Maksudnya gini loh, kamu bayangkan kalau orang itu taubat, kalau orang itu nggak ngerjain lagi hal tersebut, kamu suka apa nggak kira-kiranya? Itu yang bikin kamu jadi bisa tahu kamu sebenarnya sukanya nggak sukanya karena orangnya atau karena sifatnya. Kalau kamu bayangin, misalnya dia bener, misalnya dia nggak ngerjain lagi perbuatan itu, kamu kira-kira suka apa nggak? Ih, amit-amit. Berarti kamu emang nggak suka sama orangnya, bukan nggak suka sama perbuatannya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Pertanyaan terakhir ya, nggak usah tanya lagi ya. Bagaimana hukumnya jika kita suka dikasih makanan atau uang dari orang yang bekerja sebagai rentenir, tapi di sisi lain dia mempunyai usaha toko lainnya? Ya, itu namanya hartanya harta yang syubhat. Harta yang syubhat itu ada halalnya, ada haramnya, gitu ya. Gimana Ustazah, kita makan apa nggak makan? Tergantung posisi kamu bagaimana. Kalau kamu adalah orang yang memang sangat, mohon maaf ya, sangat sulit kehidupannya, gitu ya, sangat sulit kehidupannya, itu kamu boleh makan. Kamu boleh makan, silakan makan. Tapi kalau kamu ngerasa enggak kok, ada banyak makanan yang lain, ada banyak, maksudnya saya masih mampu makan, tidak dari makanan ataupun pemberian dari orang tersebut, lebih baik makanan atau pemberian dari orang tersebut dikasihkan kepada orang fakir miskin yang memang benar-benar susah. Maksudnya kayak di bawah jembatan, ya kan, orang-orang yang hidupnya pengemis, gelandangan. Nah itu silahkan kasihkan kepada mereka gitu. Bagaimana hukumnya kita membeli makanan dengan harga diskon yang awalnya dari harga 40.000 menjadi 5.000 karena menggunakan, emang ada ya kayak gitu ya? Ini diskonnya kok habis-habisan banget ya? Iya, menjadi 5.000 karena menggunakan diskon dari e-commerce. Sebelumnya terima kasih, jika berkenan mohon jawabannya. Boleh. Kenapa gitu? Karena itu semacam hadiah dari langganan kamu gitu. Sama kayak misalnya saya jualan apa ya? Misalnya saya jualan buku gitu ya. Saya jualan buku, nah karena kamu langganan beli banyak gitu, akhirnya saya kasih diskon khusus gitu. Nah diskon khususnya kan hanya untuk pelanggan-pelanggan aja kan. Jadi itu semacam pemberian hadiah atau servis buat pelanggan. Yang namanya pelanggan kan memang selalu mendapatkan servis lebih daripada bukan pelanggan ya. Ada harga langganan kan kalau kita beli-beli apa-apa itu kan. Nah itu jadi boleh-boleh aja. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk Raden. Kita punya Raden ya ini ya. Untuk doanya mohon doanya untuk Raden Meli Rosmiyanti
binti Raden Rusmi Naryo yang sedang sakit. Sudah berobat ke dokter belum sembuh-sembuh, mohon doanya dari Ustazah jamaah majelis semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Assalamualaikum, semoga Ustazah sehat selalu. Mohon doanya Ustazah untuk guru saya yang sedang sakit, Ustazah Khadijah Al-Attas. Mudah-mudahan Ustazah Khadijah Al-Attas segera diberi kesehatan ya. Siapa nih Ustazah Khadijah? Bu Jaje? Bukan. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Assalamualaikum, Ustazah, mohon doa untuk anak saya Naila Khairunisa yang akan ujian UTBK. UTBK apa? Ujian? Semoga dapat nilai terbaik dan diterima di universitas negeri. Amin. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah yang soleha, mohon doanya untuk saudara saya yang sedang sakit, namanya Aminah binti Adul. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Ustazah, saya mohon doanya untuk anak saya Ismail Fajri supaya mendapatkan sekolah yang terbaik dan menjadi anak yang soleha. Mel Akbar supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pekerjaannya menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum Ustazah, mohon doa dan fatihahnya untuk umi saya Fatimah binti Abdullah Bilfegi agar diberikan kesehatan jasmani rohani. Allah berikan hati yang senang dan lapang, semoga bisa segera duduk lagi di majelis ini. Dari Naziha BSA. Oh, ini pertanyaan juga, tapi kita waktunya udah habis ya. Jadi mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan ini saya nggak bisa jawab. Udah? Ini doa? Oh bukan. Baik, kita bacakan Fatihah untuk yang sakit-sakit, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya. Ya, pokoknya kita niatin aja, nggak harus ada yang sakit dimintain namanya di sini, karena kita akan selalu berdoa untuk siapapun yang sedang sakit-sakit dari keluarga kita, terutamanya orang tua kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita, suami kita, ponakan-ponakan kita, semua orang-orang yang kita sayangi ya. Semuanya sahabat-sahabat kita yang sedang sakit-sakit saat ini kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan semuanya insyaallah. Al-Fatihah biniyati syifa ajilan la yughadiru saqaman wala amaran. Kita semuanya yang sedang sakit-sakit nih, baik sakit badan kita, sakit pikiran kita, sakit hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua insyaallah. La hadhihi niyah biniyati syifa ajilan la yughadiru saqaman wala amaran ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang terakhir kita bacakan untuk semua hajat-hajat kita. Baik yang tadi disebutkan ya hajatnya ataupun yang tidak disebutkan, semua dari kita pada punya hajat semuanya. Doakan saya juga besok safar juga ya. Mudah-mudahan semua acaranya lancar semua insyaallah, dan berkah manfaat semua insyaallah, dan juga hajat-hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah. Anak kita juga biar pada soleh-solehah semua insyaallah. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala dosa-dosa, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari minuman keras, dijauhkan dari perzinaan, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas, dijauhkan dari apapun yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita, insyaallah ketemu lagi pada tanggal 17 Maret insyaallah dalam keadaan yang terbaik. Itu sekaligus nisfu Sya'ban, sekaligus penutupan ya. Kita akhiri dengan baca doa akhir majelis bersama-sama. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahla wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri unsa wa zakar, rabbi faghfikna wa fikum lim
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا تقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون